Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Kurniasari akan mempresentasikan paper yang berjudul pengaruh iklan yang viral, motivasi dan kebiasaan di media sosial terhadap minat beli pelanggan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Media sosial telah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Kini tidak sedikit perusahaan yang menggunakan media sosial untuk mengiklankan produk dan merek mereka. Belakangan ini juga iklan yang diposting di media sosial menjadi viral, mendapatkan ratusan komentar dan suka dari para pengguna, dan para pengguna media sosial merasa senang memposting komentar mereka di kolom komentar pada iklan yang disajikan. Para pengguna media sosial kerap berbagi informasi terkait dengan produk dan merek yang mereka gunakan dengan pengguna lain. Hal ini dapat berpengaruh terhadap jangkauan dan dampak informasi yang relevan dengan iklan produk atau merek yang disajikan di media sosial. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan mengkaji faktor kreativitas periklanan sehingga sebuah merek menjadi viral dan dapat memprediksi niat beli pelanggan terhadap produk yang dipromosikan menggunakan iklan media sosial. Salah satu dari sekian kreativitas periklanan yang membuat merek tersebut menjadi viral yaitu produk Erigo. Erigo menjadi satu-satunya brand lokal dari Indonesia yang mewakili Indonesia di ajang New York Fashion Week pada tahun 2021 kemarin. Erigo juga menggandeng beberapa influencer kenamaan tanah air ke acara New York Fashion Week 2021 serta membagikan aktivitas mereka ke Instagram milik mereka. Yang dilakukan Erigo ini cukup menarik perhatian para pengguna Instagram untuk mengikuti kegiatan mereka hingga produk fashion yang mereka gunakan yaitu Erigo. Sehingga akan terbentuk faktor dalam niat beli, ekspektasi kinerja, dan motivasi hedonis. Untuk landasan teorinya, cara pemasaran viral secara khusus disorot pada media digital. Iklan viral merupakan bagian dari pemasaran viral. Pemasaran viral dapat secara ringkas didefinisikan sebagai proses mendorong komunikasi yang jujur di antara jaringan konsumen. Pemasaran viral seringkali dimulai dari pembuatan konten digital seperti iklan video untuk dibagikan ke para pengguna. Kemudian, Sarda pada 2019 mengutarakan bahwa pemasaran viral dinilai sebagai media yang lebih efektif untuk digunakan, lebih mudah dan lebih cepat mencapai target dibandingkan dengan komunikasi e-com secara tradisional. Selain pemasaran viral, ada faktor lain yang mempengaruhi niat beli pelanggan terkait dengan iklan pemasaran dan media sosial, yaitu adanya ekspektasi kinerja, motivasi hedonis, kebiasaan, interaktivitas, keinformatifan, dan relevansi yang dirasakan. Youngcase pada 2020 menyatakan bahwa konten yang disajikan untuk pemasaran memiliki peran penting dalam keberhasilan komunikasi pemasaran. Aspek literatur berpendapat apabila penggunaan emosi dalam penyampaian pesan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen, sehingga produk yang diiklankan memiliki keunggulan kompetitif dan meningkatkan ekuitas merek tersebut. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pada penelitian ini terdapat 11 hipotesis. Yang pertama yaitu ekspektasi kinerja akan berpengaruh positif terhadap niat beli pelanggan terhadap produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Yang kedua, yaitu motivasi hedonis akan berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen terhadap produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Yang ketiga, yaitu kebiasaan akan berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen terhadap produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Yang keempat, yaitu interaktivitas akan berpengaruh positif terhadap niat beli pelanggan terhadap produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Yang kelima, informativitas berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen terhadap produk yang disajikan dalam iklan media sosial. Yang keenam, relevansi yang disarankan berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang ketujuh, yaitu merek yang viral dirasakan akan berpengaruh positif terhadap niat beli. Yang kedelapan, interaktivitas berpengaruh positif terhadap ekspektasi kinerja. Yang kesembilan, informativitas berpengaruh positif terhadap ekspektasi kinerja. Yang ke-10, relevansi dirasakan juga akan berpengaruh positif terhadap ekspektasi kinerja. Dan yang ke-11 yaitu interaktivitas berpengaruh positif terhadap motivasi hedonis. Dari 11
Hipotesis tersebut dapat digambarkan pada model konseptual berikut. Kemudian untuk metode penelitian, yang pertama, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan pengambilan data dilakukan secara cross-seksional. Untuk teknik pengambilan sampelnya dilakukan menggunakan kuesioner berupa checklist survei yang akan dibagikan para pelanggan di Solo Raya dan sekitarnya menggunakan media sosial selama kurang lebih 2 bulan dengan teknis purposive sampling. Yang ketiga yaitu cara pengumpulan datanya. Kuesioner tersebut dibagikan kepada 250 responden yang mengetahui dengan jelas tujuan dan hasil dari penelitian. Responden didekati melalui media sosial yaitu WhatsApp dan Instagram. Untuk analisis datanya, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan Smart PLS. Kemudian akan dilakukan analisis data berupa model measurement dan model struktural. Untuk model measurement dilakukan uji internal konsistensi reliability dengan menggunakan uji reliabilitas Cronbach alpha, kemudian melakukan uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan. Untuk struktural model akan dilakukan uji koefisiensi determinasi relevansi prediktif, uji Patch koefisien. Kemudian untuk pengukuran masing-masing variabel pada survei akan menggunakan Likert 5 poin, di mana poin pertama yaitu tidak setuju, dan poin kelima yaitu setuju. Ada 4 poin untuk kesadaran niat pembelian, kemudian ada 4 poin untuk merek viral, 3 poin untuk motivasi hedonis, kemudian 5 poin untuk interaktivitas, 5 poin juga untuk informativitas, 4 poin untuk ekspektasi kinerja, dan masing-masing 3 poin untuk habit dan relevansi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini mengembangkan model konseptual pada media sebelumnya dengan menambahkan variabel independen yaitu merek viral. Ya, saat ini media sosial sebagian besar dianggap sebagai tempat baru untuk orang yang menemukan kesenangan dan hiburan. Model yang disajikan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan role model dan diterapkan pada fenomena minat pembelian konsumen berdasarkan iklan yang disajikan pada media sosial. Penelitian ini secara praktis juga menunjukkan kepada para pengiklan untuk memperhatikan faktor kebiasaan, interaktivitas, informativitas, ekspektasi kinerja, relevansi, motivasi hedonis, dan merek yang viral dalam mendapatkan niat beli pelanggan dari sebuah iklan yang disajikan pada media sosial. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.